Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq di part 1, kini kita melangkah ke sosok berikutnya, seorang sahabat yang dulu ditakuti oleh Islam, namun kemudian menjadi pembela paling kuat bagi Islam. Dialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Makkah sekitar tahun 594 dari Bani Adi, salah satu kabilah terkemuka dalam Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya Hantamah binti Hashim. Sejak kecil, Umar dididik dalam lingkungan yang keras. Ia terbiasa hidup disiplin, kuat, dan tegas. Di masa jahiliyah, Umar dikenal sebagai sosok yang tangguh. Ia sering mengikuti pertandingan gulat dan dikenal sebagai pria yang kuat secara fisik. Namun, ia juga hidup dalam budaya jahiliyah, budaya yang jauh dari cahaya Islam. Meski hidup di masa jahiliyah, Umar memiliki karakter luar biasa yang kelak menjadi kekuatan besar dalam Islam. Di antaranya, keadilan. Ia sangat tegas dalam menegakkan kebenaran, keberanian, tidak takut menghadapi siapapun, ketegasan, tidak mudah goyah dalam prinsip, kesederhanaan, hidupnya jauh dari kemewahan, kepedulian sosial, sangat peduli terhadap rakyat dan orang lemah. Ketika Umar mendengar adiknya masuk Islam, maka dengan amarah yang membara, Umar berjalan menuju rumah adiknya. Sesampainya di sana, Umar mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh seorang sahabat, Khabbab bin Al-Arat. Namun ketika Umar masuk, suasana menjadi tegang, bacaan terhenti, dan Khabbab pun bersembunyi. Umar bertanya dengan keras, "Apa yang tadi kalian baca?" Adiknya mencoba menjawab, namun suasana memanas. Hingga akhirnya Umar menyadari bahwa mereka benar-benar telah memeluk Islam. Setelah suasana mulai tenang, Khabbab keluar dari persembunyiannya. Dengan penuh keberanian, ia berkata kepada Umar, "Wahai Umar, aku berharap engkau menjadi orang yang didoakan Rasulullah." Kemudian ia menyampaikan bahwa Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Umar. Ia yang datang dengan amarah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya mulai lunak, jiwanya mulai terbuka. Umar pun berkata, "Tunjukkan kepadaku apa yang tadi kalian baca." Ketika ia membaca ayat-ayat dari surah Taha, ia tersentuh. Ia tersadar bahwa ini bukan perkataan manusia. Saudaraku, di antara dua sosok itu, satu dikenal keras, satu dikenal sangat memusuhi Islam. Namun Allah memilih Umar bin Khattab untuk menerima hidayah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, bukan sekadar bertambahnya satu orang Muslim, tetapi sebuah titik balik besar dalam sejarah Islam. Sebelum Umar masuk Islam, kaum muslimin hidup dalam ketakutan. Mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah Umar masuk Islam, semuanya berubah. Dengan keberaniannya, Umar berkata, "Bukankah kita di atas kebenaran?" Maka untuk pertama kalinya, kaum muslimin syalat secara terang-terangan di Ka'bah. Saudaraku, Umar adalah sosok yang disegani Quraisy. Tidak mudah bagi siapapun untuk mengganggunya. Ketika ia masuk Islam, itu menjadi benteng bagi kaum muslimin. Gangguan mulai berkurang, tekanan mulai melemah. Umar tidak hanya berani, tetapi juga tegas. Ia tidak takut menyuarakan kebenaran. Yang hak ia bela, yang batil ia lawan. Masuknya Umar membuat Islam tidak lagi dipandang lemah. Quraisy mulai menyadari bahwa Islam kini memiliki kekuatan. Masuk Islamnya Umar bukan hanya berdampak saat itu, tetapi juga di masa depan. Ia kelak menjadi khalifah, membawa Islam pada masa kejayaan, dan dikenal sebagai simbol keadilan. Pesan kuat, saudaraku. Dari kisah ini kita belajar, satu orang yang mendapat hidayah bisa mengubah sejarah. Satu hati yang lurus bisa menguatkan umat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah wafatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam kembali menghadapi momen penting. Siapa yang akan memimpin umat ini? Namun kali ini, keputusan telah dipersiapkan dengan matang. Di akhir hayatnya, Abu Bakar tidak meninggalkan umat dalam kebingungan. Ia bermusyawarah dengan para sahabat dan akhirnya menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Bukan tanpa alasan, Umar dikenal sebagai sosok yang
tegas dalam kebenaran, adil dalam memimpin, berani dalam mengambil keputusan, dan sangat menjaga agama Allah. Setelah Abu Bakar wafat, kaum muslimin pun menerima keputusan tersebut dan membayat Umar. Maka Umar resmi menjadi khalifah kedua. Di masa kepemimpinannya, Umar mengambil keputusan besar, termasuk mengganti panglima perang dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Bukan karena Khalid lemah, tetapi agar umat tidak bergantung pada manusia, melainkan kepada Allah. Keadilan Umar, saudaraku. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil. Ia sering keluar di malam hari, memeriksa keadaan rakyatnya. Kisah ibu kelaparan. Suatu malam, ia melihat seorang ibu memasak air hanya agar anaknya tertidur karena lapar. Umar pun memikul sendiri gandum dan memasakkan makanan untuk mereka. Kisah anak penjual susu. Ia juga mendengar seorang anak berkata, "Jika Umar tidak melihat, Allah melihat." Dari rumah sederhana itu, lahir kejujuran yang luar biasa. Seorang rakyat mengadu, rumahnya diambil paksa untuk masjid. Umar memerintahkan dikembalikan atau diganti secara adil. Saudaraku, di masa Umar, Islam mencapai Baitul Maqdis. Penduduk kota meminta agar kunci diserahkan langsung kepada pemimpin umat Islam. Maka Umar datang dengan pakaian sederhana, tanpa kemewahan. Dan akhirnya, kunci kota diserahkan oleh Patriark Sophronius. Umar tidak merusak, tidak menindas, bahkan tidak salat di dalam gereja, agar tidak menjadi alasan di masa depan untuk menguasainya. Saudaraku, detik terakhir meninggalnya Umar ibn Khattab suatu pagi di Masjid Nabawi. Umar memimpin salat subuh, namun di tengah salat, ia diserang oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dalam kondisi terluka, Umar masih berkata, "Lanjutkan salat." Subhanallah. Bahkan di saat terakhirnya, ia masih memikirkan umat. Ia meminta untuk dimakamkan di samping Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Shiddiq, dan Allah mengabulkannya. Saudaraku, Umar bin Khattab dari seorang penentang Islam menjadi pembela paling kuat. Dari seorang yang keras menjadi simbol keadilan. Dulu ia ditakuti oleh Islam, namun akhirnya Islam menjadi kuat karena dirinya. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu like, share, dan subscribe. Semoga setiap yang tersentuh menjadi amal jariah yang terus mengalir.